Para hadirin hadirat yang kami hormati, di sini juga disebutkan man kharaja lid dunya wa la yusaddis rajulan kamilan yurabbihi fa huwa mutalawwisun bil kaba'ir walau kana ala ibadati saqalaini. Barang siapa yang keluar dan meninggal dunia seperti tadi itu belum menemukan guru, jadi maksud banyak sekali dosa-dosanya para hadirat. Para hadirat yang kami hormati, walaupun Mbah Yai Ma'arif Akhidiyah Allah memperjalankan beliau, Allah memperjalankan Mbah Yai mampu jadi guru di akhir zaman ini, tapi beliau sama sekali tidak merasa jadi guru. Bahkan beliau tawadhu, jangan aku jadi guru, jadi murid pun belum syarat. Ini suatu keagungan beliau. Walaupun Allah memperjalankan beliau mampu jadi guru, Allah memperjalankan beliau mampu membuat kurikulumnya selama hidup dan ajaran ini. Beliau sama sekali tidak merasa berbuat semua itu. Para hadirin, saya teringat beliau menceritakan seseorang yang mendapat petunjuk atau alamat. Maksudnya beliau menceritakan orang lebih cerita beliau begini. Ini ada orang mendapat alamat. Para ghaus ini bermusyawarah membahas kelangsungan dunia seisinya ini, membahas alam semesta ini. Semua para ghaus itu tidak sanggup para hadirin, karena parahnya kerusakannya manusia di akhir zaman ini para hadirin. Kemudian pada waktu itu ghaus tampil diperjuangkan dulu beliau. Para hadirat yang kami hormati, kemudian setelah kita tahu sejarah lahirnya salat Wahidiyah, bisa dicantumkan pada tahun 1959 beliau Mbah Yai mendapat alamat petunjuk dari Allah Ta'ala atau alamat gaib, maksudnya supaya beliau derek ikut pada hadirin. Beliau ikut memperjuangkan mental masyarakat dengan batiniyah, dengan kemampuan rohaniah, dengan doa, dengan salawat para hadirin. Dan bahkan beliau pernah ditanya, saya Mbah Yai setelah meninggal panjenengan saya ikut siapa Mbah Yai? Beliau dengan penuh kasih sayang mesa, ikut Wahidiyah. Kalau ikut aku tidak ada, kamu bingung. Wahidiyah kan mujaddid, setidaknya 100 tahun. Aku jadi satu di situ pada hati-hati. Alangkah indahnya di saat kita berdoa, ya Rabbana, kemudian ada sholawatnya, mohon untuk umat manusia sadar kembali pada Allah Ta'ala, bersama dan sholawat, disertai Allah dan malaikatnya, disertai Nabi kita para hati-hati. Alangkah indahnya para hadirin, di saat kita berdoa dalillah billah para hadirin, bersama-sama Allah, malaikat, Nabi kita, Mbah Yai bersama-sama. Tapi di saat kita tidak billah, karena konsentrasi hati kita fokusnya pada waktu itu tidak pada Allah, bukan kepada selain Allah, pada dirinya atau makhluk yang lainnya, maka status amal itu bergerak, berubah untuk selain Allah tanpa disadari. Betapa jauhnya antara lillah dan sebaliknya, bumi langit bahkan jauh lebih daripada itu jaraknya, perbedaannya. Di antaranya suatu fakta ilmiah, misalkan suatu contoh, misalkan dia beramal sepele ke pasar, seorang ibu
ladang, seorang bapak ke kantor, ke kampus dan seterusnya. Kemudian hatinya berapa detik fokus hanya murni ingat Allah. Hanya murni untuk Allah, lain tidak. Merasa alam semesta yang menciptakan Allah, dirinya yang Allah. Di detik-detik itulah betapa indahnya hati yang demikian, yang tidak bisa digambarkan para hadirin. Kami yakin di saat itulah termasuk ahsana fit taqwim. Karena dia diberi ujian sifat dzulumun kafar, diberi ujian sifat lupa, tapi Allah berjalan mereka mampu lillah dalam hal itu walaupun hanya beberapa detik pada hadirin. Di saat punya tabiah yang sangat menjijikkan, dzulumun kafar, makhluk atau bahasanya, dia amalnya hanya semata-mata Tuhannya yang maha maha mulia. Hanya merasa itu semua Allah Ta'ala yang menggerakkannya. Maka dia memfungsikan dirinya dalam perjalanan ibadah ini sesuai yang dirancang oleh Allah Subhanahu. Illa liya'buduni para hadirin. Alangkah indahnya para hadirin. Bahkan alam ini, si udara, matahari, bulan bintang, bumi, pertumbuhan-tumbuhan, termasuk air dan ternak dan semuanya, katut indah karena semua itu dirangkaikan hidup manusia di dalam perjalanan mengabdi kepada Tuhan yang ditasbihi makhluk itu. Alangkah indahnya barang. Itulah lillah billah dalam hidup ini. Perbedaannya linafsi bin nafsi. Dia dicipta untuk Allah. Ini satu penggambaran. Seorang yang diberi satu kebaikan nilainya 1 juta dirusak di depan pemberinya, alangkah janggalnya si penerima itu. Diberi 1 miliar, 1 triliun, semakin besar nilai yang diberikan, dia merusak di depan si pemberinya, semakin hebat jauh kejanggalan si penerima itu para hadirin. Kita ini diberi yang tidak tara, ahsana fit taqwim. Kalau kita tidak mensyukuri betapa kehinaan yang tiada tara makhluk ini, seburuk-buruk, serendah-rendah makhluk yang manusia. Ditambah khalifah, jadi dan khalifah, diberikan alam semesta, udara, bumi, matahari dan seterusnya. Berarti dijadikan kenikmatan punya negara sebagai bangsa Indonesia, tanah yang indah, falsafah yang indah, silapatan ke Tuhan yang Maha Esa. Betapa indahnya disadia lillah billah pada detik-detik, walaupun berapa detik. Tapi betapa hina dinanya. Kalau tadi ada gambaran semakin tinggi yang diberikan nilainya, kok dia menyikapi dengan tidak semestinya, semakin janggal para hadirin. Saya teringat Mbah Yai Pradawuh, nikmat Allah semakin lama semakin baik kualitas dan kuantitas. Tapi sikap zuluman kafir kita tetap larut-larut para hadirin. Orang yang tidak lihat berarti secara akhlak dapat dikatakan dia keputangan pada alam semesta ini pada hadirin. Iya, diberi kenikmatan alam tidak syukur, sudah suatu kelemahan yang besar. Ditingkatkan kenegatifannya untuk rangkaian nafsu, mengabdi pada Tuhan yang dibenci Tuhannya makhluk yang ditasbih itu, yaitu nafsu pada hadirin. Bahkan dia merkosa, dia senang-senang dengan makhluk ini kok tidak sadar. Dia merkosa pada makhluk ini. Gambarannya coba kita renungkan. Misalkan satu contoh umpamanya ada seorang monster yang gemarnya menyiksa. Tidak bisa menyiksa seseorang
kecuali bila alat menyiksa, entah pemukul atau apa alat penyiksa, ini bisa menyiksa bila yang membawa alat menyiksa itu anaknya yang akan disiksa itu. Ini pamannya. Celakanya anak itu tidak bisa mengelak, dibiarkan benar di depan orang tuanya alat menyiksa itu. Di situ disiksa habis-habisan oleh monster itu dengan senang menyiksa. Yang disiksa menderita, yang baik itu menderita. Itulah perkosa para hadirin. Itulah gambaran kita manusia yang tidak lillah billah. Ini seperti saya para hadirin. Betapa janggalnya, betapa perbedaan jauhnya orang yang lillah billah dengan lillah binafsi. Bumi langit lebih jauh daripada itu para hadirin. Mari beberapa detik ini kita baca lillah billah, fokus ingat pada Allah. Hanya fokus untuk Allah lillah. Alam semesta dalam dan Allah dengan sungguh-sungguh berhadir. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna ma muslimin bil haqiqati rabbil. Ya Rabbana ighfir ya sirri tawatina qarib ali bainana ya Rabbana al-Fatihah.